salah satu orang kepercayaan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, adalah seorang perwira polisi bernama Dalimin. Beliau bertugas sejak 1950, sampai menjelang sang proklamator meninggal dunia. Kejujuran dan kesetiaannya teruji bahkan sebelum bertugas sebagai ajudan. Di masa revolusi, beliau pernah menyita sejumlah perhiasan emas dan permata, yang dimasukkan ke dalam beberapa kemasan kaleng untuk diselundupkan ke Belanda. Kalau saja beliau bersedia menerima uang sogok, maka loloslah barang-barang itu ke luar negeri. Entah di mana barang sitaan itu sekarang. Selain tugas keseharian sebagai ajudan, Pak Dalimin dikenal akrab dengan anak-anak Bung Karno, terutama dari Ibu Fatmawati. Kalau Mas Guntur sakit dan tidak mau minum obat, pawangnya adalah Pak Dalimin. Itu sebabnya, beliaulah pengawal Bung Karno yang paling bebas keluar masuk semua ruangan di dalam rumah putra Sang Fajar, termasuk kamar pribadi. Hanya Pak Dalimin seorang, yang sering diberi tugas memegang tongkat komando Bung Besar, penyambung lidah rakyat itu, saat beliau istirahat, salat atau berpidato. Padahal Bung Karno memiliki ajudan dari 4 angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Kalau dicabut, isi tongkat itu hanya seperti sebatang lidi, tapi berbahan logam, papar Pak Dalimin. Pak Dalimin adalah contoh teladan dalam hal kebersihan. Bung Karno sering berkunjung dan menyaksikan kebersihan kamar tidurnya yang tertata rapi. Pada waktu Bung Karno sudah tidak lagi menjadi presiden dan dirawat di rumah sakit, Pak Dalimin pernah datang ke rumah dan disambut oleh salah seorang putra sang mantan presiden, Mas Guntur Soekarnoputra. Ketika ingin berangkat ke rumah sakit, Pak Dalimin diingatkan oleh Mas Guntur untuk mengurungkan niatnya. Alasannya, khawatir Pak Dalimin ditangkap, bahkan dihabisi petugas yang tidak suka. Dengan patuh, peringatan itu diikuti. Pak Dalimin kembali ke kampungnya di Kebumen, Jawa Tengah. Kerinduan itu tidak pernah terpenuhi sampai Bung Karno meninggal dunia. Tugas Pak Dalimin yang paling unik adalah menjadi juru cicip makanan yang akan dikonsumsi oleh Bung Karno. Sebagai pencicip, beliau selalu makan lebih dulu dibanding bosnya, Bung Karno. Tujuannya untuk memastikan bahwa makanan itu tidak beracun, yang bisa membuat sang presiden terbunuh.